Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dianti Sosifa Dewi, NIM T20181384 dari kelas A8 PAI semester 6. Hari ini kita akan belajar mengenai praktik menyusun RPP PAI dan BP SMA atau MA kelas 10 semester genap tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dosen pengampu M. Zaka Ardiansyah. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat identitas, yakni sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Sekolah kita isi dengan SMA, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kelas 10 semester genap, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Yang pertama di sini kita mengisi kompetensi inti. Kompetensi KI 1, kemudian KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kompetensi inti ini bisa kita dapat melalui buku paket yang telah disediakan. Nah, yang pertama kita copy kompetensi yang di sini. Lalu kita pindah. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, tentang menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kemudian yang KI 3, KI 3 di sini berisi tentang memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang KI 4 ini tentang KI 4 di sini berisi tentang mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, kompetensi dasar juga mengikuti apa yang telah ada di buku paket tersebut. Kompetensi dasar yang pertama yakni 1.2 tentang meyakini,
bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian indikator pencapaiannya di sini yakni kita tulis 1.21 siswa dapat menjelaskan bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian 2.2 tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Kemudian di sini indikator pencapaiannya 2.2.1 siswa dapat memberi contoh perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis terkait. Dan di sini juga kita tambahi serta hadis terkait. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya yakni 3.2 menganalisis Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu di sini mengenai indikator pencapaiannya kita tulis 3.2. Kemudian indikator pencapaiannya di sini yakni siswa dapat
mengevaluasi mengevaluasi Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 2 serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang selanjutnya di sini 3.2.2 ya. Siswa dapat menelaah makna Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya 4.2.1 membaca Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Kemudian indikator pencapaiannya yakni 4.2.1.1 siswa dapat menentukan hukum pembacaan tajwid Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 tentang larangan pergaulan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
dan 5. Kemudian 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 dengan fasih dan lancar. Kemudian indikator pencapaiannya yakni siswa di sini 4.2.2.1 siswa dapat membuktikan hafalan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 dengan fasih dan lancar. Kemudian kompetensi dasar yang terakhir yakni 4.2.3 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau asabila sesuai pesan Quran surat Al-Isra di sini ya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Dan indikator pencapaiannya yakni di sini kita tulis 4.2.3.1 siswa dapat memberi argumentasi ya, keterkaitan selanjutnya di sini mengenai materi pembelajaran. Poin yang C, yakni materi pembelajarannya bab 11 tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Baik, yang selanjutnya di sini poin D, kegiatan pembelajaran yang diawali oleh kegiatan pendahuluan.
Nah, dalam kegiatan pendahuluan waktu yang diperlukan yakni 10 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa dan berdoa. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pengalaman siswa sesuai tema pembelajaran. Kemudian yang ketiga di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang selanjutnya guru memberikan sebuah spidol atau tongkat pada siswa dan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 dan menghentikannya sewaktu-waktu siswa yang terpilih. Di sini siswa yang terpilih diminta untuk menyebutkan ayat-ayat tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kelima di sini guru mengajak siswa membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 secara tartil dan keras. Baik, kita lanjut kepada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini waktu yang diperlukan yakni 30 menit. Yang pertama di sini adalah guru meminta siswa untuk memperhatikan kajian yang terdapat pada kolom mengkritisi sekitar kita. Kemudian siswa diminta untuk mengeksplorasi dan menghubungkan fenomena sosial yang timbul
yang timbul dan berkembang di lingkungan sekitar dengan materi hari ini, yakni menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas, dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi tentang materi yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan tugas kelompok untuk membuat sebuah bagan atau peta konsep tentang fenomena sosial yang timbul dan berkembang di lingkungan sekitar kita dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang selanjutnya, masing-masing kelompok mendemonstrasikan bagan atau peta konsep yang telah dibuat. Kemudian guru memberikan penjelasan dan penguatan terhadap materi yang dibahas hari ini. Nah, pada akhir pembelajaran guru memberikan siswa sebuah daftar topik yang telah dibahas guna mengetahui apa yang telah diingat dan dilupakan oleh siswa. Di sini guru memerintahkan kepada siswa untuk mengingat kembali
hal-hal seputar topik-topik yang telah dibahas dan hal-hal yang masih mereka ingat dengan mengajukan pertanyaan seperti apa saja dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu apa saja yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu bagaimana menerapkan perilaku mulia menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan nilai-nilai apa saja yang kalian atau siswa di sini dapatkan dari topik pembahasan ini. Lalu apabila tidak banyak yang diingat oleh siswa, maka guru di sini mengajukan pertanyaan secara kronologis hingga menyinggung semua materi yang telah dibahas. Selanjutnya di sini kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup di sini membutuhkan waktu 5 menit saja. Kegiatan yang pertama yakni di sini guru dan siswa menyimpulkan seluruh materi yang telah dibahas yang telah dipelajari hari ini, yakni tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan Quran surat Al-Isra surat ke-17
ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Yang selanjutnya, guru dan siswa melakukan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran tersebut menyenangkan, mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan sebagai perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian guru mengucapkan salam. Demikian kegiatan penutup. Selanjutnya di sini poin yang mengenai penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk yang penilaian sendiri, teknik penilaiannya dapat menggunakan uji pemahaman ayat dan juga uji pemahaman isi. Jadi siswa di sini difasilitasi dengan menguji pemahamannya tentang menjelaskan pengertian zina, hukuman bagi orang yang berzina, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Kemudian yang pembelajaran remedial dan pengayaan ini. Lanjut kepada poin yang F di sini, media, alat, bahan, dan sumber belajar serta strategi yang digunakan. Untuk media atau alat yang digunakan yakni berupa laptop, LCD proyektor, papan tulis yang berwarna putih, serta spidol. Dan untuk bahan yang digunakan yakni lembar kerja siswa, lembar penilaian, serta koran yang relevan sebagai acuan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga di sini sumber belajar yakni Al-Quran serta buku BSE revisi tahun 2017, buku pegangan guru dan siswa. Dan untuk strategi active learning yang digunakan di sini yakni menggunakan peninjauan ulang topik. Kemudian kita lanjut untuk praktik coding. Nah, keterangannya di sini yakni untuk yang lots atau HOTS kita menggunakan warna hijau, dan untuk scientific sendiri kita menggunakan warna biru, dan pada kegiatan literasi kita menggunakan warna pink, dan apersepsi kita menggunakan warna kuning. Untuk selanjutnya di sini kita akan praktik coding atau mewarnai. Yang pertama di sini kita membahas tentang indikator pencapaiannya ya. Jadi untuk yang pertama di sini pada 1.2.1 siswa dapat menjelaskan. Kata menjelaskan di sini ini termasuk pada kognitif level 2 atau C2 atau kategori LOTS. Jadi di sini kita beri warna hijau. Ini untuk membedakan.
Selanjutnya pada 2.2.1 siswa dapat memberi contoh perilaku. Nah, pada kata memberi contoh di sini ini termasuk pada kognitif level 2. Yang selanjutnya di sini pada 3.2.1 siswa dapat mengevaluasi. Nah, kata mengevaluasi di sini termasuk pada kognitif level 5. Untuk mengetahui tentang kata seperti mengevaluasi, memberi contoh, itu bisa kita lihat dalam kata kerja operasional taksonomi Bloom untuk mengetahui indikatornya ini. Kemudian kita lanjut pada 3.2.2 siswa dapat menelaah makna. Nah, pada kata menelaah di sini masuk pada kognitif level 4 atau C4 kategori HOTS. Kemudian pada 4.2.1.1 di sini siswa dapat menentukan hukum bacaan tajwid. Nah, menentukan di sini termasuk kognitif ini ya. Kognitif level 3. Yang selanjutnya di sini siswa dapat membuktikan hafalan. Nah, membuktikan di sini termasuk pada kognitif level 5. Yang selanjutnya lagi siswa dapat memberi argumentasi keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian. Nah, pada kata memberi argumentasi di sini ini masuk pada kognitif level 5. Kognitif level 5. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kegiatan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan. Untuk poin yang nomor 2, guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pengalaman siswa sesuai tema pembelajaran. Di sini mengajukan pertanyaan kita kasih warna kuning ya. Untuk persepsi kita warna kuning saja. Nah, di sini persepsi. Lalu yang poin nomor 4 di sini, guru memberikan sebuah spidol atau tongkat pada siswa dan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Pada kata memberikan sebuah spidol atau tongkat ini termasuk pretest ya, dengan metode talking stick. Kita beri warna kuning juga. Pretest. Nah, kemudian siswa yang terpilih diminta untuk menyebutkan ayat-ayat tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, menyebutkan di sini masuk pada kognitif level 1. Kognitif level 1. Kognitif level 1. Kemudian guru mengajak siswa membaca. Nah, pada kata baca ini di sini kita beri warna hijau ya. Kita beri warna hijau, ini masuk pada kognitif level 1. Kemudian membaca ini juga termasuk pada kegiatan literasi. Jadi pada M ini kita beri warna pink ya. Untuk literasi kita beri warna pink. Kegiatan literasi. Kemudian untuk di sini yang masuk pada kata membaca juga kita beri warna biru. Biru di sini termasuk pada scientific mengamati.
Kemudian kita lanjut kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini guru meminta siswa untuk memperhatikan di sini termasuk scientific. Jadi kita beri warna biru. Ya, scientific mengamati. Kemudian siswa diminta untuk mengeksplorasi dan menghubungkan fenomena sosial. Menghubungkan di sini ini kita beri warna hijau, menghubungkan. Nah, ini termasuk pada kognitif level 3. Dan pada kata mengeksplorasi kita beri warna biru. Mengeksplorasi ini fenomena ini masuk pada saintifik, mengumpulkan informasi dan mengasosiasi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Ini termasuk saintifik juga, menanya. Lanjut. Guru memberikan tugas kelompok untuk membuat sebuah bagan atau peta konsep tentang fenomena sosial. Pada kata membuat di sini masuk pada kognitif level 6. Membuat di sini masuk pada kognitif level 6. Kemudian masuk pada saintifik. Mengkomunikasikan. Kemudian masing-masing kelompok mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan di sini termasuk kognitif level 3. Dan pada poin yang ke-6, guru memerintahkan kepada siswa untuk mengingat kembali. Mengingat kembali di sini termasuk kognitif level 1. Kognitif level 1. Kemudian pada kegiatan penutup, di sini membutuhkan waktu 5 menit. Yang ke-1, guru dan siswa menyimpulkan seluruh materi. Nah, pada menyimpulkan seluruh materi kita beri warna kuning saja. Ini termasuk kesimpulan. Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi. Dan yang ketiga, guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama, kemudian guru mengucapkan salam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai praktik menyusun RPP PAI dan BP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.